Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan PowerPoint mengenai tentang fungsi kepemimpinan mengenai perencanaan yang diasuh oleh dosen pembimbing Risna Dewi SOS MSP. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Masyra Lusna, NIM 2002-156, mata pelajaran Asas-Asas Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikusaleh. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tentang perencanaan. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana informasi adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi, seperti 1. Aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian. Yang kedua, mengkaji ketidakpastian. Yang ketiga, mengukur kapasitas. Yang keempat, menentukan arah pencapaian. Yang kelima, menentukan langkah untuk mencapainya. Tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan yang pertama, perencanaan merupakan jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan memberi arahan atau direction terhadap administrator ataupun non-administrator. Yang ketiga, perencanaan juga bisa menghindari atau setidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan wasteful pelaksanaan aktivitas. Yang keempat, perencanaan menentukan tujuan dan standar yang hendak dipakai untuk memudahkan pengawasan. Langsung saja saya masuki ke manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan yang pertama, 1. Dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari perusahaan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik akan memudahkan para pelaksana untuk mengetahui apakah tindakan mereka menyimpang atau sesuai dengan rencana. Yang kedua, dengan adanya perencanaan yang disusun, tentunya sebelum suatu kegiatan dilakukan, dengan cermat dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan-kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Yang ketiga, dengan adanya rencana, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya. Langsung saja saya jelaskan yang berikutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang pertama, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang keempat, menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Tahap dasar perencanaan. Tahap yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yaitu perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua, ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, yaitu segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu,
Perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, yaitu tahap terakhir dalam proses perencanaan, meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif tersebut paling memuaskan di antaranya berbagai alternatif yang ada. Syarat-syarat perencanaan. Yang pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat simpel atau sederhana. Yang ketiga, mencakup analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, sifatnya fleksibel. Yang kelima, memiliki keseimbangan, yakni keselarasan, tanggung jawab dan tujuan setiap bagian dalam perusahaan dengan tujuan akhir perusahaan yang sudah ditetapkan. Dan yang keenam, memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu sudah disediakan dan juga dapat digunakan sebagai efektif dan mempunyai daya guna. Karakteristik perencanaan. Yang pertama, fungsi manajerial. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, pervasif. Yang keempat, proses berkelanjutan. Yang kelima, proses intelektual. Yang keenam, futuristik. Dan yang ketujuh, pengambilan keputusan. Selanjutnya, apa saja kegiatan fungsi manajemen? Kegiatan pokok yang dilakukan fungsi planning adalah 1. Menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang keempat, menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan batasan perencanaan. Yang pertama, what? Seperti apa yang ingin diperoleh perusahaan. Perencanaan yang bagus harus bisa menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Apa yang ingin diperoleh dalam jangka waktu pendek? Apa yang ingin dapatkan dalam jangka menengah? Tujuan seperti apa yang ingin dihasilkan dalam jangka panjang? Jawaban atas pertanyaan ini nanti akan dijadikan dasar dalam perencanaan perusahaan selanjutnya. Yang kedua, why. Why adalah lanjutan dan penjelasan mengenai what, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Mengapa perusahaan memutuskan tujuan tersebut? Mengapa bukan tujuan yang lain? Bagaimana alasan yang menyertai juga analisanya? Apakah tujuan dari perencanaan sudah realistik? Apakah perencanaan menguntungkan dan masuk akal untuk dikerjakan? Yang ketiga, where. Where berhubungan dengan di mana sebuah proyek dalam menjalankan tujuan yang dilakukan. Harus dijelaskan mengapa program untuk mencapai tujuan tersebut harus di tempat tertentu dan bukan di tempat yang lain. Yang keempat, who. Who berkaitan dengan personel yang akan menjalankan semua hal yang telah disusun di atas. Siapa yang akan menjalankan tugas? Mengapa dia dan bukan orang lain? Siapa yang pangsa pasar yang akan dituju dan mengapa bukan orang lain? Dan yang terakhir adalah how. Bagaimana cara tujuan itu diupayakan? Bagaimana sebuah kegiatan akan dijalankan? Apakah ada alternatif cara yang akan bisa dilakukan dan mengapa memilih cara ini? Semua pertanyaan tersebut
harus dijawab dalam melakukan perencanaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat perencanaan yang baik diantaranya fleksibel. Rencana yang disusun harus bisa menyesuaikan dengan rencana kemungkinan yang bisa terjadi dalam keadaan yang sebenarnya. Terkadang situasi dan kondisi yang diperkirakannya ternyata meleset dari kenyataan. Rencana harus bisa menyesuaikan diri dengan perusahaan yang terjadi. Yang kedua, stabilitas rencana, yaitu sebuah rencana yang disusun sebaiknya tidak perlu mengalami perubahan yang terlalu besar tiap waktu. Perencanaan yang stabil akan membuat perusahaan lebih fokus terhadap apa yang dipekerjakan. Dan yang ketiga, terintegrasi dengan baik, yaitu rencana harus bisa dikomunikasikan dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang akan melaksanakan rencana tersebut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang baik. Yang keempat, detail, yaitu rencana yang baik harus didetailkan dan meliputi segala hal yang dibutuhkan dalam rencana tersebut, terutama mengenai 5W dan 1H di atas tadi. Detail rencana, apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukan, dan kapan harus dilakukan. Yang kelima, mempertimbangkan sumber daya, yaitu sehebat apapun rencananya, hendaknya memperhitungkan dengan cermat sumber daya yang dimiliki perusahaan. Apakah rencana tersebut realistik dan bisa dicapai dengan sumber daya yang dimiliki, atau ternyata terlalu mengawang-awang yang sudah untuk dicapai. Segala sumber daya yang tersedia bisa digunakan dengan efektif dan berdaya guna maksimal. Yang keenam, sederhana dan tidak sulit dilaksanakan, yaitu rencana yang baik adalah rencana yang sederhana dan tidak susah dijalankan. Ini bukan berarti rencana yang sulit dijalankan menjadi rencana yang tidak baik, bukan begitu. Jika ada cara yang lebih mudah, maka itu lebih baik. Effort yang minimal dengan hasil yang maksimal. Siapa yang membuat rencana? 1. Panitia perencanaan. Yang kedua, bagian perencanaan. Dan yang ketiga, tenaga staf. Proses pembuatan rencana. Yang pertama, menetapkan tujuan dan tugas. Yang kedua, observasi dan analisa. Yang ketiga, menyiapkan beberapa kemungkinan. Yang keempat, membuat sintesa. Bentuk-bentuk perencanaan. 1. Rencana global bisa dikatakan sebagai visi perusahaan atau perusahaan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana global, yaitu SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Yang kedua, rencana strategi adalah bagian dari rencana global, namun lebih detail dan terperinci. Biasanya rencana strategi menyusun rancangan yang akan dijalankan dalam mencapai global. Yang ketiga, rencana operasional adalah rencana tentang kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam waktu jangka pendek. Ada dua tipe, yaitu rencana sekali pakai atau single as plan. Yang kedua, rencana tetap standing plan. Thank you. Baiklah, hanya ini yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.